Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Pemirsa, pasca kesaksian Gubernur DKI Purnama dan juga Suni Tanuwijaya selaku staf ahli dari Gubernur DKI Jakarta kemarin dalam persidangan kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta ditemukan ada beberapa fakta baru. Namun dalam hasil persidangan tersebut ditemukan adanya perbedaan pernyataan antara Gubernur Ahok dengan stafnya, yaitu adalah Suni Tanuwijaya. Apa yang menjadi titik perbedaan tersebut dalam persidangan kemarin? Kita akan coba untuk bahas pada malam hari ini. Apakah memang ditemukan adanya unsur korupsi di dalam reklamasi Teluk Jakarta itu sendiri? Kita sudah ada narasumber yang akan membahasnya pada malam hari ini di Talk to iNews. Namun pemirsa, seperti biasa sebelum kami akan hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan rangkaian berita yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali dari informasi terbaru terkait dengan temuan kartu BPJS palsu, yaitu adalah Satreskrim Polres Cimahi yang melakukan penggeledahan di Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Rumah Peduli Duafa yang berada di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. Hal ini adalah terkait dengan pengembangan kasus dugaan pemalsuan BPJS Kesehatan. Tim Satreskrim Polres Cimahi, pemirsa, membongkar lemari dan juga meja kerja serta tumpukan dokumen. Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Cimahi. Setelah 3 jam dilakukan penggeledahan, Kasatreskrim bersama sejumlah anggota membawa 3 box plastik yang diduga berisikan dokumen terkait dengan kasus pemalsuan BPJS. Penggeledahan ini sendiri dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan sekaligus memburu pelaku yang memang diduga terlibat dalam kasus ini. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Besok adalah uji coba pemberlakuan sistem ganjil genap yang ada di beberapa ruas jalan protokol yang ada di Jakarta. Walaupun sebenarnya ini masih dalam tahap uji coba, namun pihak dari Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan surat teguran bagi Anda yang melanggar sistem ganjil genap ini sendiri. Sistem pembatasan plat nomor ganjil genap mulai besok akan diuji cobakan. Rencananya uji coba akan dilakukan di ruas jalan protokol seperti MH Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, ataupun daerah bekas pemberlakuan 3-in-1. Pemberlakuan ini berlaku dari pukul 7 hingga 10 pagi dan 16 sore hingga pukul 20 malam. Kasubdit Bin Kagum Ditlantas Polda AKBP Budianto menegaskan, sistem ini masih dalam tahap uji coba dengan pemberian belangko teguran. Pada saat nanti uji coba mulai besok, kita akan melakukan suatu penegakan hukum dengan non-justisial, yaitu dengan belangko teguran tertulis. Jadi nanti belangko teguran tertulis rangkap 3, 1 untuk pelanggar, kemudian 1 untuk instansi di mana mereka bekerja, kemudian 1 untuk arsip. Pelanggaran yang mungkin akan kita dapati pada saat mungkin uji coba maupun pemberlakuan secara efektif adalah pertama adalah mungkin tidak menggunakan TNKP sesuai dengan ketentuan, itu melanggar pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 2009 kurungan 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Sementara itu, menurut pengamat transportasi Yusa Cahya Permana, penerapan ganjil genap dikhawatirkan akan munculnya penggunaan plat nomor palsu. Nah, kalau di sini masalahnya itu nanti lebih ke apakah dari sisi penegakan hukum itu bisa tegas, terutama nanti kalau ini kita nggak tahu ya apa nanti ada permasalahan plat palsu atau gimana, kita nggak tahu. Jadi kalau ganjil genap ini, kalau kita bicara persiapan untuk ERP, kita harus bicara masalah pendataan kendaraan itu harus pasti, penegakan hukumnya harus tegas, sebenarnya gitu. Pelaksanaan nantinya mulai diterapkan pada tanggal 30 Agustus 2016 dan akan dikenakan sanksi tilang sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.
Ke berita lain, pemirsa, sidang kasus klinik ilegal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sore tadi. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Dua orang saksi pemirsa dihadirkan dalam sidang kasus klinik ilegal dengan terdakwa Marsunah. Saksi pertama merupakan seorang wanita yang pernah melakukan aborsi di klinik tersebut. Sementara saksi kedua merupakan staf ahli yang berasal dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta yang pernah menyatakan bahwa terdakwa tidak diizinkan untuk membuka praktik karena kliniknya tidak memiliki izin praktik dan bukan dari lulusan akademisi kebidanan maupun kedokteran. Masuna itu tidak memiliki izin gitu, dan memang Bu Masuna bukan seorang bidan, dia hanya punya sertifikat penjenang. Penjenang itu adalah setingkat SMP, mendapatkan pelatihan, ya, kemudian dia setara dengan pembantu. Pemirsa, jelang eksekusi tahap ketiga, pihak kepolisian menegaskan bahwa saat ini tengah meningkatkan status keamanan terhadap sejumlah terpidana mati kasus narkoba. Beberapa jaksa eksekutor pun sudah dikumpulkan di Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati ini. Sedikitnya sebanyak 30 personel kepolisian disiapkan sebagai regu penembak untuk eksekusi mati jilid 3. Sejumlah pengamanan pun tengah dilakukan pihak kepolisian, termasuk penutupan akses kunjungan narapidana ke seluruh lembaga permasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dipersiapkan antara 10 sampai 30. Dipersiapkan karena ada yang cadangan, ada yang melaksanakan. Jadi ada tim cadangannya juga. Sementara itu, sejumlah jaksa eksekutor melakukan pemeriksaan berkas untuk melengkapi dokumen guna pelaksanaan eksekusi mati di Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. Usai melakukan koordinasi di Kejaksaan Negeri, tim jaksa eksekutor langsung menuju LP Nusa Kambangan. Pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 ini hanya menunggu waktu. Pasalnya, sebanyak 14 terpidana mati telah menjalani masa isolasi di sel khusus LP1 Nusa Kambangan. Namun hingga kini Kejaksaan Agung belum mengumumkan waktu pelaksanaan eksekusi. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, dan selanjutnya pemirsa, sudah ada rekan Irfan Tanjung yang saat ini berada di Cilacap, Jawa Tengah untuk menyampaikan informasi terbaru terkait dengan persiapan eksekusi mati jilid 3. Irfan. Terima kasih Rizka dan pemirsa. Terkait dengan rencana eksekusi jilid 3 tahun 2016, segala persiapan telah dilakukan oleh pihak Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah, yang dimana salah satunya adalah persiapannya itu penyiapan tenda-tenda yang rencananya akan disiapkan sebagai untuk eksekusi jilid 3 tahun 2016 ini. Selain itu juga Rizka dan pemirsa, bisa Anda lihat juga di belakang saya ini merupakan dermaga di Jayapura yang memang kondisi saat ini cukup sepi, namun masih ada beberapa pihak polisian yang bersenjata lengkap masih melakukan penjagaan di kawasan dermaga di Jayapura, Jawa Tengah. Dan sekedar informasi tambahan saja bahwa dermaga di Jayapura ini merupakan satu-satunya akses untuk menuju ke Lapas Nusa Kambangan ini. Dan selain itu juga terkait dengan rencana eksekusi jilid 3 tahun 2016 ini, pada siang hari tadi pihak keluarga yang didampingi oleh pihak kejaksaan juga terlihat mendatangi Lapas Nusa Kambangan untuk menjenguk napi-napi yang tercantum namanya sebagai eksekusi jilid 3 tahun 2016 ini. Ya, selain itu juga Rizka, tidak hanya pihak keluarga saja yang mendatangi dermaga di Jayapura maupun Lapas Nusa Kambangan ini, kami juga melihat dua pemuka agama, ya, ini dari agama untuk pemuka agama Islam maupun Kristiani. Dan kami juga sempat melakukan perbincangan kepada dua pemuka agama tersebut bahwa memang hingga saat ini kedua pemuka agama tersebut belum ditunjuk oleh ke-14 napi terkait dengan siraman rohani yang akan dijalankan di eksekusi jilid 3 tahun 2016 ini. Ya, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan baru saja juga rencananya nanti malam akan ada 2 tambahan napi lagi yang akan diisolasi di Lapas Nusa Kambangan ini. Jadi dikabarkan rencananya akan bertambah 2, jadi totalnya 16 napi yang akan menjalani eksekusi jilid 3 di tahun 2016 ini. Ya, demikian Rizka, kembali ke Anda. Oke, dia berhenti, Pak. Rizka, kembali ke Anda. Ya, baik Irfan Tanjung, terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda. Informasi dari Irfan Tanjung, pemirsa di Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Irfan.
Dan pemirsa, pasca kesaksian dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah memang ada korupsi yang berselimut kepada reklamasi? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di Talk 2 News sesaat lagi.